السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد فأسأل الله فقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz. أنتن بخير؟ Naam Ustaz. طيب الحمد لله. إن شاء الله في هذا اليوم نريد أن نبدأ درسا جديدا وهو الدرس الخميس بعد أن انتهينا مما أخذنا في الدرس الرابع. لكن قبل ذلك كعادتنا نريد أن نراجع شيئا عما أخذناه في الأسبوع الماضي. Insyaallah hari ini kita akan masuk bab baru. Namun seperti biasa sebelum kita mulai kita coba murajaah dulu apa yang sudah kita ambil pada pekan lalu. Nah, ada yang masih ingat apa yang kita ambil di pelajaran keempat? Tafadhali. Kaidah penulisan untuk huruf jar Ustaz. Kaidah penulisan dalam huruf jar. Bagaimana kaidahnya, Huruf jar itu setelah huruf jar harokatnya kasr. Sahih. Atau kita sebut keadaannya majrur. Majrur. Ahsan. Ya. Huruf jar. Ya, sudah berapa yang kita ambil? Ada 4 Ustaz. Nah, di antaranya 4 itu ya, huruf jar, ada huruf fi, kemudian ala, min, ila. min, ila. Nah, kalau ada ya, huruf jar ini berarti kata-kata setelahnya berubah menjadi kasrah harakatnya. Atau kita sebut majrur. Ahsant. Nah, apa lagi kaidahnya? Ada nama-nama laki-laki dan perempuan. Nama-nama laki-laki dan perempuan. Yang perempuan tidak menggunakan tanwin Ustaz. Yang perempuan tidak menggunakan tanwin. Ahsan. Juga nanti ada laki-laki yang tidak menggunakan tanwin, nanti kita ambil di beberapa bab setelah ini. Ya. Yang perempuan walaupun tidak pakai tak marbutah, tetap tidak menggunakan tanwin. Contohnya Maryamu, Su'adu, Aminatu, Lailatu, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, dan lain sebagainya. Nah, wadah ya? Wadah insyaallah. Insyaallah hari ini kita coba masuk ke bab kelima. Ada beberapa kaidah yang baru. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di antara pembahasannya adalah al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Kemudian harf nida, ya, memanggil orang, munada. Kemudian hamzatul wasal.
Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Setelah pekan lalu, kita pahami bahwa semua kaidah, semua harakat asal untuk isim, harakatnya apa? Isim. Doma. Isim doma. Untuk isim, harakatnya dhammah. Harakat asal isim adalah dhammah atau dhammatain. Kemudian pekan lalu kita mengambil salah satu yang menyebabkan harakat dhammah ini berubah menjadi Kasroh. Kasrah. insya Allah hari kali ini kita juga akan mengambil sebab yang lain, faktor lain yang membuat harakat dhammah tadi berubah menjadi kasrah. Di antaranya adalah al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Ya, di sini ada dua kata, ada kitabun dan ada Muhammadun. Ini sama-sama masih asal. Sekarang gimana caranya kalau kita mau membuat kitabun ini kita buat milik Muhammad? Kita pengen buat kitabun ini milik Muhammad. Apakah cukup kitabun Muhammadun? Nah, ini tidak cukup ya. Harus mengikuti kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih agar bisa berarti kepemilikan atau disandarkan. Sehingga terjadilah Kitabu Muhammadin. Qallidna ba'di Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Apa saja yang berubah di situ? Kitabu Doma menjadi tanwin. Kemudian Muhammadun jadi Muhammadin. Nah, ya. Di sini dihilangkan tanwinnya. Yang di sini menjadi kasrah. Kasroh. Nah, yang pertama, yang sebelah kanan ini kita sebut mudhaf. Yang sebelah kiri kita sebut mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, sampai sini paham ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Insyaallah Ustaz. Jadi mudhaf ini adalah bendanya. Bendanya atau sesuatu yang disandarkan, yang bersandar. Adapun mudhaf ilaih adalah yang disandarkan kepadanya. Nah, apa kaidah untuk mudhaf? Nah, di sini ada dua kaidah untuk mudhaf. Kaidah yang pertama adalah nahdhuf tanwin 'inda al-idhafah. Kita menghilangkan tanwin ketika kita idhafahkan atau kita sandarkan. Ya, idhafah ini penyandaran. Sehingga tidak boleh kita sebut kitabun Muhammadin. Nah, ini salah nih ya. Kenapa salah? Karena masih ada Tanwin. Doma. tanwin. Ya. Kaidah yang kedua, nahdhifu al 'inda al-idhafah. Kita hilangkan al yang di depan ya. 'Inda al-idhafah ketika disandarkan. Sehingga tidak boleh kita sebut Al-Kitabu Muhammadin. Nah, ini salah juga karena masih ada al-nya. Jadi kalau di awal kita disuruh memilih. Pilih tanwin atau pilih al untuk isim. Ya kan? Di awal kita memilih kitabun atau al-kitabu. Harus milih salah satu. Tapi ketika dia menjadi mudhaf, dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh dipakai. Nah, Ustaz, jelas boleh di sini? diulang? Ya. Boleh diulang Yang mana kaidahnya untuk Yang kaidah ya, yang di sini ya. Iya. Kaidah untuk mudhaf ada dua. Ya. Yang pertama dihilangkan tanwinnya. Yang kedua dihilangkan al-nya. Itu saja kaidahnya sebenarnya. Menghilangkan tanwin dan menghilangkan al.
Jadi kalau di awal kita disuruh memilih salah satu antara tanwin dan al, kita harus pilih kitabun atau pilih al-kitabu. Tapi kalau jadi mudhaf, kita harus menghilangkan keduanya. Karena dia bersandar ke kata berikutnya. Nah, jadi nggak boleh pakai tanwin dan nggak boleh pakai al. Nah, muadih sampai sini kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Insyaallah. Wadih udah Ustaz. Iya. Afwan Ustaz, Silakan. boleh yang dimaksud dengan mudhaf ilaih itu boleh diulangi nggak Ustaz? Nah, mudhaf, mudhaf ini adalah yang bersandar. Benda yang bersandar. Entah dia bisa paling banyak dia menjadi kepemilikan ya. Kalau paling banyak menjadi kepemilikan, mudhaf ini adalah benda yang bersandar atau yang dimiliki. Adapun mudhaf ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Jadi pemilik benda ya. Jadi pemiliknya. Mudhaf ilaih ini kadang-kadang bisa jadi berarti kepemilikan, bisa jadi cuma sekedar sandaran. Seperti babul fasli. Babul fasli. Babul fasli. Jadi Apa pintu babul ya, fasli? Pintu kelas. Pintu kelas ya. Pintunya disandarkan ke kelas. Nah, pintunya sebagai Mudhaf. mudhaf, al-faslinya yang disandarkan kepadanya Mudhaf sebagai ilaih. mudhaf ilaih. Nah, itu jelas sampai di sini? Wadih? Wadih Ustaz. Baik. Ibu Uti, wadah Ibu Uti ya. Wadih. Nah, Afwan ya. Ustaz mau tanya. Ya, silakan. Tadi Ustadz kasih contoh kan babul fasli. Jadi alnya hilang juga ya dua-duanya. Jadi faslinya. Nah, kita baru selesai bahas kaidah mudhaf ya. Kita Iya. baru selesai bahas kaidah mudhaf. Yang mudhafnya, babunya kita sudah tahu tidak boleh pakai al. Iya. Tapi bagaimana dengan yang mudhaf ilaih? Nah, sebentar kita bahas kaidah mudhaf ilaih, nanti kita kembali ke babul fasl. Kaidah mudhaf ilaih hanya satu. Hanya satu, yaitu majrur. Apa itu majrur? Apa itu majrur? Kasrah. Majrur adalah berharokat kasrah. Nah, tadinya Muhammadun berubah menjadi Muhammadin. Sehingga tidak boleh kita Bu Muhammadun. Nah, ini salahnya di dhammatin. Jelas yang ini kaidahnya cuma satu, majrur? Jelas Ustaz. Ya, Nah, jelas. berarti kalau Jadi- kaidahnya cuma majrur, boleh nggak pakai tanwin? Boleh. Boleh nggak boleh. pakai al? Asrah. Nah, ini kembali kayak kaidah asal ya. Kaidah asal isim, dia entah tanwin, entah al. Pilih salah satu, iya kan? Iya, ya. Berarti yang mudhaf ilaih, dia harus pakai tanwin kalau tidak pakai al. Dan kalau pakai al, tidak boleh ditanwin. Tetap pilih salah satu. Kayak di sini tidak pakai al, jadi kita Bu Muhammadin. Kalau contoh tadi, babul fasli. Babul fasli. Iya. Pakai apa itu? Pakai al. Pakai al. Ya, jadi boleh pakai al sesuai tujuan penggunaannya. Kita mau buat faslnya ini definitif atau infinitif. Gimana istilahnya? Spesifik. Iya. Kita mau buat faslnya spesifik atau tidak? Nah, itu tinggal dilihat al atau tanwin. Kalau kita sebut babul fasli, berarti sudah spesifik atau belum? Spesifik. Sudah spesifik. Spesifik. Kalau kita sebut babu faslin, Belum. Spesifik. belum spesifik.
babu faslin ya. Tanpa al dan menggunakan tanwin menjadi belum spesifik. Ayo, fahimtunna? Insyaallah Ustaz. Mafhum insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Mahmudah paham ya? Paham Ustaz. Ah, Bang Mas Muda. Afan. Ustaz, ada yang ingin ditanya boleh Ustaz? ya silakan. Tadi yang babul fasli itu kenapa harokatnya kasrah ya? Harokat apa? Yang pas faslin. Fasli. Kenapa kasrah? Iya. Baik. Karena kan kaidah asalnya kan harokat itu dhammah ya. Kenapa faslinya kasrah? Babul fasli kenapa dia kasrah? Karena mudhaf. Karena dia mudhaf ilaih. Oh iya. Mudhaf ilaih ini kaidah tunggalnya adalah majrur. Harus dia kasrah. Jelas ya? Iya Ustaz. Adapun mudhaf. Nah, mudhaf ini kan kaidahnya cuma 2. Nggak harus dhammah ya kan? Dia bisa dhammah, dia bisa kasrah. Kapan dia menjadi kasrah? Ada yang bisa jawab nggak? Kapan mudhaf menjadi kasrah? Bagaimana Ustaz? Mudhaf tidak disyaratkan dia selalu dhammah. Di kaidahnya tidak ada. Beda dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus selalu majrur. Tapi kalau mudhaf, dia fleksibel harokatnya. Dia bisa dhammah, dia bisa kasrah dan bisa fathah. Sekarang pertanyaannya, kapan mudhaf Jadi kasroh. Kapan? Kalau ada huruf jar. Salah satunya kalau ada huruf jar. Ahsan. Ya. Kalau ada huruf jar, dia menjadi kasrah. Misalkan, fi kitabi Muhammadin. Fi kitabi Muhammadin. Atau ketika mudhafnya juga menjadi mudhaf ilaih sekaligus. Mudhaf Ini. Mudhaf ilaih. Mudhafnya jadi mudhaf ilaih sekaligus. Bisa nggak? 3 jadinya. Iya. Jadi yang paling kanan mudhaf, yang tengah mudhaf sekaligus mudhaf ilaih. Jadi ada 3 jejer. Ribet ya tuh. Ada ini ditambahin, nanti kita temukan. Ada 3 rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau contoh Kitabu Muhammadin, kita tambahkan kolam ya. Kolam yang khusus kitabnya. Jadi kita sebut qalamu kitabi Muhammadin. Qalamu kitabi. Qalamu kitabi. Qalamu kitabi Muhammadin. Itu bisa. Bahkan sebelum kolam ditambahkan mudhaf lagi bisa. Oh, tak terbatas ya. Habis-habis ya. Misalkan tutup pulpennya. Tutup itu kita sebut ghita. Ghitaun. Tapi ini cuma tambahan ya. Sebenarnya yang paling ditekankan adalah kaidah asalnya. Ini ghitaun artinya tutup. Artinya tutup. Kalau tutup pulpen, ghitaun. Kalau kita masukkan ke rangkaian tadi, ghita'u qalami Muhammadin. Ghita'u qalami kitabi Muhammadin. Berarti yang di depan selalu mudhaf ya Ustaz? Yang di depan mudhaf. Mudhaf hanya 1. Kitabi Muhammadin. Kalau di sini mudhafnya ada berapa, Om? Mudhafnya 3. Ada 3. Ghita mudhaf untuk kolam. Kolam Kolam untuk buku. Kitab mudhaf untuk Muhammad. Mudhaf ilaihnya ada berapa? 3. 3 juga. 3 juga. Qalamun
Kitabun dan Muhammad. Kitabun dan Muhammad. Ghita ini mudhaf saja dan ini mudhaf ilaih saja. Kolami kitabi. Yang di sini Kolami double agent ya. Qalam dia mudhaf dan mudhaf ilaih sekaligus. mudhaf. Qalamun Tutupnya dia mudhaf tutupnya ilaih pulpen. untuk ghita. Kalau Mudhaf kita ilaih tutup dari ya, kitab. ghita qalam ini kan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian dia juga mudhaf untuk kitab. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini lalu ini ya. Cuma tambahan aja ini, insyaallah. Aman. Tayyib. Sampai sini masih jelas ya, masih aman ya. Tolong diulang Ustadz yang dari yang gitu itu. Nah, Yang contoh atau tadi. Kita ringkas menjadi 3 dulu katakan ya. Katakanlah gitonya belum ada. Nggak bisa sendirian warnanya. Kalau cuma qalamu kitabi Muhammadin. Qalamu kitabi Muhammadin. Atau kita kurangin lagi kitabu Muhammadin. Di sini kan cuma mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya kan? Ketika datang qalam, qalamu kitabi Muhammadin. Si qalam ini berarti menjadi mudhaf. Mudhafnya kemana? Ke kitab. Nah, berarti si kitab ini mudhaf ilaih. Ternyata kitabnya bukan cuma jadi mudhaf ilaih, dia bersandar lagi. Bersandar kemana? Muhammad. Ke Muhammad. Otomatis Muhammadin. si kitab ini menjadi mudhaf dan menjadi mudhaf ilaih. Adapun Muhammad dia hanya mudhaf ilaih. Dia hanya mudhaf ilaih. Jadi di sini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Jadi kitabu itu harokatnya apa? Kitabu jadi kitabi, Ustaz. Kitabi. Iya, dia harokatnya kitabi. Berarti ikut mudhaf ilahi. Karena dia mudhaf ilaih. Dan kitab tidak boleh pakai al, tidak boleh pakai tanwin karena dia mudhaf. Jadi kaidahnya 3 untuk kitab. Kaidah mudhaf masuk ke dia dan kaidah mudhaf ilaih juga masuk ke dia. Ustaz, tadi kalau ada ghita'unya berarti ghita'u tetap kolamu atau kolami. Karena kan kolamu bisa jadi mudhaf sama mudhaf ilaih kan? Nah, kalau ada ghita'nya berarti apa, Kolami. Qalami. Sahih. Qalami. Ghita'u sisanya Kolami. qalami Kitabi kitabi Muhammad. Muhammadin. Oh. Berarti ini mudhaf ilaihnya ada 2 ya? Di sini mudhaf ilaihnya 3. 3. Dan Muhammad dihitung ini. Ini mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Yang disandarkan ya. Qalam disandarkan dari ghita. Kitab disandarkan oleh kitab. Qalam. Muhammad disandarkan oleh kitab. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Nah, ini bab awal langsung dibikin muter-muter, ya. Iya, Ustaz. Ya, intinya mudhaf ilaih dulu. Memang jarang kita temukan yang seperti ini. Nanti insya Allah sudah menguasai, bisa ditambahin lagi sampai 10. Baik. Kelas? Kelas, Ustaz. Ayo. Nah, mudhaf ilaihnya tadi kita singgung bisa tanwin, bisa al. Ya kan? Ini contoh untuk al-qalid nabati, maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Ayo. Yang mana mudhafnya? Maktabu. Maktabu. Mudhaf ilaihnya yang mana? Al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Ahsan. Baik. Hati misal min indik. Silahkan kalau ada yang punya contoh lain dari mudhaf dan mudhaf ilaih.
Qalamul muhandisi. Bisa nggak Ustaz? Qalamul muhandisi. Ahsan. Sahih. Qalamul muhandisi. Ya, contoh lain. Kitabullahi. Kitabullahi. Ahsan. Sahih. Kitabullahi. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kalau sampai sini mudhaf dan mudhaf ilaih jelas? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Kaidah selanjutnya. Ya, kaidah selanjutnya adalah al-munada. Apa yang dimaksud al-munada? Al-munada ini kaidah ketika memanggil orang. Nah, seperti Ana dulu, Ana ketika manggil misalkan, ya Ibu Lailan, ya Ibu Vivi. Nah, itu al-munada. Itu memanggil. Wahai. Iya kan? Bahkan ini sudah jadi serapan di bahasa Indonesia. Ya Allah. Ya. Nah, itu sudah dipakai dalam manggil. Di al-munada ini ada kaidah khusus ya, yang membahas yang berlaku di sini. Di sini kita sedang memanggil Muhammad. Ya. Asli namanya Muhammadun. Tapi ketika dia menjadi munada, ketika kita panggil, dia tadi Muhammadun berubah menjadi Muhammadu. Qalidna ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Apa yang berubah di situ? Domanya tanwin menjadi domah biasa. Tanwinnya dihilangkan dan berubah menjadi Domah biasa. Domah biasa. Nah, cuma itu aja kaidahnya jelas ya. Di sini pembagiannya ada harfun nida atau huruf yang dipakai untuk memanggil, yaitu ya, dan ada munadanya. Tapi yang penting ininya ya, yang penting kaidahnya kita tahu bahwa yang tadinya tanwin berubah menjadi dhammah biasa. Jadi nggak boleh kita panggil dia ya Muhammadun. Nah, ini salahnya di mana, Om? Tanwinnya ya, tanwinnya belum hilang. Kita pengen manggil Abbasun. Ini siapa? Abbas, ya Abbasu. Ya Abbasu. Ahsan. Kalau Hamidun? Ya, Hamidu. Ya Hamidu. Nah. Wadih? Wadih, Allah Ustaz. Ayyuh. Alhamdulillah. Sekarang kaidah yang terakhir. Ya, kaidah yang terakhir. Ustaz, Ahwan Ustaz, mau tanya sedikit. Kadang-kala di percakapan di percakapan begitu kayak ya Muhammad, jadi tidak pakai ya Muhammadu, jadi langsung ya Muhammad, ya Hamid kayak begitu. Sahih. Ya, ini memang ini kaidah ini ya, kaidah penulisan lengkapnya ya, kalau kita mau lengkap. Adapun dalam percakapan kaidah orang Arab begini. Orang Arab tidak memulai suatu kalimat dengan huruf mati atau sukun dan tidak mengakhirinya dengan huruf hidup atau berharokat. Jadi di akhir kalimat selalu sukun. Orang Arab di akhir kalimat selalu sukun. Sebagaimana apa? Sebagaimana kita membaca Al-Quran. Al-Quran ya. Nah, kalau kita wakaf, harokat terakhirnya hilang, ya kan? Dalam percakapan juga begitu. Ya Muhammad, ya Yasir, ya Abbas, ya Walad. Apa ya Walad? Anak. La. Anak Walad. Anak laki-laki ya. Waladin, anak laki, anak kecil. Hai bocah gitu. Ya Walad. Hai lelaki, ya Rajul. Gitu. Tapi kalau kita mau belajar kaidah, kita belajar bahasa Arab ya. Kaidahnya kalau lengkap begitu. Ya rajulu, ya waladu,
ya, yasiru, dan lain sebagainya. Untuk kaidah penulisan ya Ustaz. Untuk kaidah penulisan. Nah, baik. Ustadz Afwan, Ya, untuk harfun nida ini ada syarat jarak nggak Ustadz? ada syarat apa? Jarak. Jarak. Maksudnya orangnya kalau manggil harus dari jauh gitu. Iya. Apa iya? Kalau harfun nida ini nggak tahu ya. Setahu anak nggak ada syarat jarak berapa gitu, nggak ada. Yang penting kalau kita mau memanggil, misalkan kita samping-sampingan, tapi dia lagi sibuk misalkan, terus kita panggil ya rojul, atau kita menemukan anak kecil, dia lagi main kotor-kotoran di depan rumah kita, terus kita datengin sampai sedekatnya, terus kita panggil biar dia memperhatikan gitu ya. Kita panggil ya walad, itu boleh-boleh saja. Termasuk ketika chattingan di WhatsApp. Nah, ini juga boleh ini. Misalkan kita pengen berterima kasih sama Syekh. Jazakumullahu khairan ya Syekhi. Ya, Syekh. Nah, itu boleh. Itu juga boleh. Jadi tidak ada syarat. Yang penting cocok untuk manggil. Yang penting cocok untuk memanggil. Intinya kan ini panggilan ini untuk agar dia memperhatikan kita. Intinya itu. Tidak bukan karena jarak, nggak selalu harus jaraknya jauh gitu ya. Nah, Iya Ustadz, jazakumullah khairan. oh iya. Nah, ini bisa dipakai nih, jazakumullahu khairan ya Ustaz. Ini bisa. Ya. Nah, kaidah terakhir. Ini hamzatul wasal. Mungkin sudah banyak yang dengar hamzatul wasal. Apa itu hamzatul wasal? Alif tapi dibaca. Alif yang ada hamzah yang Alif dengan tapi alif. dibaca. Jadi dia alif apa bukan? Alif yang ada hamzahnya atau hamzah yang ada alifnya yang dibaca a. Bukan alif mati. Jadi dia alif apa hamzah? Hamzah. Hamzah ya. Jadi yang bentuknya alif tapi dibaca berarti dia bukan alif. Tapi dia Hamzah. Hamzah. Nah, hamzah ada dua ya, yang seperti kita tahu, ada hamzatul qata' yang bentuknya seperti ini, ada kepalanya, dan ada hamzatul wasat ya, yang bentuknya seperti ini tanpa kepala. Nama kepalanya apa? Nama kepalanya adalah ra'sul ain. Ra'sul ain. Ra'sun artinya kepala. Al-ain maksudnya huruf ain. Huruf ain. Tahu huruf ain ya? Iya. Huruf ain, astagfirullah. Huruf ain itu bentuknya kayak gimana? Ain. Ya, kayak ain. Ini ain. Dahulu kepala hamzah ini tidak ada. Kemudian semakin luasnya bahasa Arab, luasnya kekuasaan, banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam ataupun hanya terpaksa untuk belajar bahasa Arab ya, karena luas kekuasaannya. Kemudian dicarilah kaidah yang dibutuhkan untuk membedakan hamzah ini. Kemudian dicari, ternyata huruf yang paling mendekati hamzah adalah huruf ain. A dan A. Ya kan mirip ya. Akhirnya diambillah kepala ainnya saja, kemudian dimasukkan ke kepala hamzah. Itulah sejarahnya. Jadi ra'sul ain diambil karena memang mirip pembacaannya, cara bacanya mirip dengan hamzah. Nah, ini cuma sejarah aja ya. Kemudian ini ada hamzah, ini ada dua, ada hamzah yang qata' dan ada hamzah yang wasal. Cara bedainnya gimana?
Ya, kita lihat saja di Wasal. sini. Hamzah qata' itu yang ada rasul ainnya. Hamzah wasal yang hanya alif saja. Taib, cara bacanya. Cara bacanya hamzah qata'. Ini kayaknya ada screen khususnya. Oh, belum. Ya, cara bacanya hamzah qata' itu kalau di awal maupun di akhir maupun di tengah itu tidak terpengaruh ya, sama saja ayu. Yang jadi pertanyaan di sini hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau di depan dia tidak dikasih harokat. Kalau di depan dia tidak dikasih harokat. Walaupun kadang-kadang dikasih kepala shad ini ya, dikasih rasus shad ini di Al-Quran. Tapi kalau dalam penulisan yang biasa sebenarnya tidak harus ditulis ini, jadi cuma alif begitu aja tanpa harokat ini kalau di awal. Bacanya gimana, Om? Kasroh. Bacanya kasrah. Kalau isim bacanya kasrah. Ya, kalau isim bacanya kasrah. Kemudian kalau di tengah sekarang pertanyaannya. Kalau di tengah ya diwasal saja. Kalau di tengah diwasal saja, dilewat saja. Ditambung saja langsung masuk ke huruf selanjutnya. Itulah bedanya hamzah wasal dan hamzah qata'. Misalkan kita tambahkan ila. Misalkan ila ya. Ibnul mudarrisi terus kita tambahkan ila. Jadi apa, Om? Ila benu. Ila be. Ila benu. Oh, ila benu. Kan harfu jar. Ila benul madarris. Ila kan harfu jar. Apa kayaknya harfu jar? Oh, ila beni. Ya. Ila beni. Lupa Ustaz. Udah lupa. Lupa Ustaz. Ila benil mudarris. Kayak gitu. Nah, atau ini contoh lain. Ini apa bacanya berarti? Aina benu. Aina benul mudarrisi. Aina benul mudarrisi. Bukan aina ibnul mudarrisi. Aina ibnu al mudarrisi. Ini juga bukan ya. Tapi aina benul mudarris. Jadi intinya di sini penulis pengen ngasih tahu cara bacanya. Ya, wadah sampai di sini. Wadah Ustaz, insyaallah. Semuanya aman. Tidak ada syubhat lagi yang menyambar-nyambar. Belum. Baik. Ya, jadi itu aja kaidah untuk hari ini, mudhaf ilaih, al-munada dan hamzatul qasam. Di sini ada hiwar atau percakapan antara Sa'id, Yasir dan Ali. Sa'id, Yasir dan Ali. Nah, di sini ada Sa'id yang memulai qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. 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 La, hadza kitabu Hamidin. La, hadza kitabu Hamidin. Apa maksudnya itu? Apakah kitabnya Muhammad ini ya Yasir? Apa ini bukunya Muhammad? Apa ini bukunya Muhammad ya Yasir? Yasir. Bukan, ini kitab Hamid. Ini milik Hamid kitabnya. Bukan, ini buku Hamid. Ini bukunya Hamid. Di sini kita lihat kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang mana mudhafnya? Kitab. Kitab ya, Muhammadin sebagai
Pemilik. Mudhof Mudhof ilaih. 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 Kemudian di sini ada kaidah munada tadi. Aslinya siapa namanya, Yasiru. Sirun. Yasiru. Yasirun. Ini aslinya sebelah kanan. Yasirun. Ya. Terus dia berubah menjadi dhammah Yasiru. saja Yasir. tanpa Dhammah, tanwin karena yasir. Ya. Ada ya. karena ada ya. Ada ya. Ya Huruf- Yasiru. huruf Ya nida. Sa'idu. Ya Huruf apa tadi? Aliyu. Huruf nida. Hurufun nida. Harfun nida. Harfun nida. Punida. Baik. Kemudian Sa'id. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Ini kalau latihan seperti ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Dimanfaatkan sebaik mungkin karena kita bukan cuma belajar kosakata bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, tapi kita juga belajar bagaimana orang Arab mengucapkan kata-kata itu. Penekanan-penekanannya, ya. Ini juga harus kita pelajari kalau lagi belajar bahasa. Ada yang nggak paham ketika bule ngomong bahasa Indonesia padahal katanya betul nggak? Enggak ada. Pernah ketemu bule nggak? Iya. Pernah, Ustaz. Kan kadang-kadang kalau dia penekanannya kurang pas gitu. Kita kadang-kadang suka mikir 2 kali. Enggak ngerti. Loading dulu. Loading dulu. Salahnya di mana? Padahal katanya benar. Salahnya di penekanan-penekanan. Salahnya di penekanan-penekanan. Jadi kayak orang Jawa, kayak orang Jakarta atau orang Sunda misalkan belajar bahasa Jawa, tapi logatnya bukan logat Jawa, terus kurang medok, cara ngomongnya bukan cara ngomong orang Jawa. Nah ini kadang-kadang bikin bingung ya, kadang-kadang bikin bingung. Jadi penekanan ini penting. Penekanan, cara membaca panjang pendek ini penting dalam pembelajaran bahasa. Kalau kita salahnya biasanya, kalau baru belajar itu di na'am. Biasanya kalau baru belajar bilangnya apa? Na'am. Na'am. Panjang. Naam. Salah. Padahal enggak gitu ya. Orang Arab bilangnya mantep. Na'am. Na'am. Kayak gitu. Baik. Jelas ya? Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kalau gitu di mana bukunya Muhammad? Wah, itu ada Huwa 'alal di meja maktabi di sana. hunaka. Huwa 'alal maktabi. Dia ada di Meja di Sana. meja sana. Nah, Meja sana. di atas meja di sana. Nah, di atas meja yang di sana. Kemudian Sa'id lagi. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarris. Huwa 'ala maktabil mudarris. Apa maksudnya? Di mana tulisnya Ammar? Ammar. Nah, bukunya Ammar. Bukunya ada di atas mejanya meja kelas. guru. Meja guru. Di atas meja guru. Ya, kalau Umar tulisannya begini. Umar. Sebagaimana nama qari yang tadi kita dengarkan sebelum mulai kelas. Itu namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz. Nah, di sini kalau panjang ada alifnya, itu Ammar. Ammar. Ada lagi satu nama yang mirip, itu Amr. Ammar. Nah, itu gimana tuh? Amr tulisannya Amru. Ini Amr. Nah, jangan tertukar-tukar ya. Ammar, Umar, Amr. Seperti sahabat Nabi Amr bin Al-As. Ya, kalau di Indonesia Amr bin Al-As gitu ya. Ini tulisannya Amru seperti ini. Amr bin Al-As. Baik.
Huwa ala maktabil mudarrisi, dia ada di atas meja guru. Meja guru. Sahih. Nah, selanjutnya Sa'id dan Ali. Qalamu man hadha ya Ali. Qalamu man Qalamu hadha man ya hadha Ali. ya Ali. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Qalam. Apa maksudnya di sini? Pena siapa ini Apa ya ini ya Ali? Ali? Ini pena, ini penanya Anak guru. guru. Ini penanya guru. Kemudian terakhir, aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Iya. Iya tahtal Tadi. Dia ada di Bawah meja. Ya, di bawah meja. apa yang ada di bawah meja? maktab. Tas. Di batu tas. Tas ya, itu tas guru Di mana ada di tasnya bawah guru? meja. Tayyib. Anak Ustadz, Afwan. Ustadz, saya nanya kemarin kolamu man haza itu Sahih. Ya. Kenapa qalamuman bukan qalamun man gitu ya? kalau pakai man. Man itu siapa? Ini kan nanya punya siapa? Pena siapa? Iya, Ini. pena siapakah Pena ini? siapa? Iya. Tapi kan ada kepemilikan namanya. Nah, gini. Kepemilikannya aslinya ada kepemilikan kan? Ya, tapi belum Tapi ditahu. belum diketahui. Iya. Jadi pemiliknya atau mudhaf ilaihnya diganti man. Jadi di sini mudhaf dan di sini mudhaf ilaih. Ini kan kaidah mudhaf ini, nggak pakai tanwin, nggak pakai alif. Qalamu man. Karena belum diketahui, misalkan aslinya qalamu aliyin, tapi aliyinnya nggak tahu, belum diketahui, ganti aja alinya jadi man. Qalamu man hadza ya Ali. Pena siapakah ini wahai Ali. Gitu. Berarti itu udah kaidah mudhaf nih kolamuman. Berarti Iya. tidak akan bertanya al kolamuman gitu. Enggak, iya, tidak pakai al. Karena belum tahu. Karena dia sudah mudhaf dan mudhaf ilaih. Masuk kaidah itu. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Oke. Baik. Saya pikir itu pertanyaan biasa aja kayak muka biasa. Nah. Barakallahu. Baik, khalas? Khalas Ustaz. Ayo, sekarang kita akan coba latihan hiwar sedikit. Ini ada 3 pemeran ya, ada Sa'id, Yasir, dan Ali. Tapi sebelum itu kita coba Antuna bareng-bareng, kemudian Ana sendiri. Mungkin yang pertama Ana yang bertanya, Antuna yang menjawab. Gitu ya Om ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Kita mulai. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala Ala maktabil maktabil mudarris. mudarris. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza Hadza qalamul qalamul mudarrisi. mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Iya. Ya tahtal Dal maktabi. maktabi. Tayyib, ahsan. Diulangi lagi, tapi Antuna yang nanya, Ana yang jawab. Wahid, isnan, thalatha. Kitabu Abu Muhammadin Muhammadin hadza hadza ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamid. Aina Kitabu Muhammadin Huwa ala al-maktabi hunaka. aina Aina daftaru daftaru Ammar. Ammar. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu Qalamu man man hadza hadza ya ya Ali. Ali. Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul Haqibatul mudarris. mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Nah. Baik.
sekarang coba ini nanti Ana bagi breakout rooms. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira berarti 3 ruangan ya. Nanti kita bagi 3 ruangan. Berarti isinya sekitar 3 sampai 2 orang per ruangan. Nanti latihan hiwar. Ya, latihan hiwar. Materinya apa? Materinya ini. Ya, Kitabu Muhammadin sampai akhir. Kalau yang bertiga berarti ada yang jadi Said, ada yang jadi Yasir, ada yang jadi Ali. Kemudian kalau berdua berarti cuma tanya jawab, ada yang nanya, ada yang menjawab, dan gantian, ya, diputar. Jelas instruksinya di sini? Jelas nggak, Om? Insya Allah, Ustaz. Nggak usah malu-malu ya, ngobrol aja pakai bahasa Arab. Baik. Bismillah, kita mulai. Ini halo? Ya, Ibu Mimi sama Ibu Uti ya. ya. Pakai PDF, pakai PDF. Dilihat di PDF-nya, itu kan ada Di bukunya. ada bukunya. Ada buku Ada bukunya yang semua? tadi ya? Ada. Saya Pakai tadi, silahkan dimulai muhadatsahnya sama gantian. Yasin. Ada yang jadi Said, ada yang jadi Ali, dan ada yang jadi Yasir. Ada semua bukunya, ya? Ini berdua ya? Ada ini, ada Berdua, Delvi kan? ada Ustaz. sama Delvi Wahyuni ini. Oh, bertiga. Bertiga. Ayo, siapa yang jadi Said? Siapa duluan Ustaz? Ustaz tunjuk. Ya udah, silakan, Ustaz silakan. tunjuk saja. Kita bertiga. Ana mau keliling-keliling ke kamar yang lain ini. Oh, siap. Oh, Silakan ya udah. dipimpin aja Ibu Mimi atau Ibu Uti sama Delvi. Ibu Uti duluan. Saya Said ya? Ya, Bu. Hah? Enggak, bahannya kan yang di Halo, halo. Screen-nya nggak kelihatan di saya, bener. Ada pada punya buku nggak? Udah Ustadz, halaman berapa ya? Halaman berapa ya? 49. 49. Udah. Kalau di PDF Sudah. masih- Sudah ketemu. Tayyib. Silakan dipimpin. Nah, ini tekniknya kita ganti-gantian aja, Ustadz. Jadi Sahih. per baris ganti-gantian. Boleh. Tapi ini ada 3 orang ya? Ya, 3 orang. Ganti-gantian nanti, hiwarnya ganti-gantian. Silahkan siapa yang mulai, nanti gantian siapa yang mulai. Gitu, Om ya? Iya. Tayyib. Tadi yang pertama saya, yang kedua Ibu Rosa, terus ketiga Ibu Fona. Oke. Silakan, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabu Muhammadin haza ya. La hadza kitabu Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai belum ini? Sudah Ustadz. Sudah habis lagi? Sudah selesai Ustadz. Oh, sudah selesai. Masya Allah. Udah Tanya jawab gantian. biasa kan Ustadz ya? Udah gantian. Udah gantian. Nah, hiwar yang tadi. Coba sekali lagi deh. Ana pengen dengar. Silakan Mbak Mahmuda. Coba share screen lagi ya. Iya, dari awal lagi. Al-Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Wa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Wa 'ala maktabil mudarrisi.
qalamu man hada ya aliyu. Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Ahsan, Masya Allah. Ya, boleh dilanjut ya ngobrolnya. Ya, Mau Ustaz, keliling-keliling jazakallahu dulu. khairan. Iya, Jazakallahu khairan. sambil kenalan lah. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Khalas? Ya aliyu. Hada qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Selesai ya? Khalas Ustaz. Qala Ustaz. Udah 3 putaran ini. Sudah. Khalas. Naam, Baik. Ustaz. Ya, dilanjut ngobrol-ngobrol sedikit ya. Anda sambil keliling-keliling lihat yang lain. Sambil kenalan-kenalan, oh. Masa belajar udah berapa bulan nggak kenal kan? 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ya, silakan. Hadza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah selesai, Om. Sudah kita ganti 3 kali. Udah 3 kali ya. Udah kenalan belum? Ya. Hah? Masa 2 bulan belajar nggak kenal kan? Ya, mungkin nanti kita inilah. Kali-kali kita akan adakan kelas breakout kayak gini lagi. Baik. Kembali ke kelas ya. Ya. Bismillah. Kok gue malah keluar sih? Dulu, bentar. Ya, ahlan. Sudah kembali semuanya? Apa ada yang ketinggalan di breakout room? Sudah kembali, Ustaz. Dilihat Alhamdulillah. teman-temannya ini tadi yang sekamar. Lengkap ya? Insyaallah, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya, bagus tadi. Nah, gimana tadi? Seru ya di breakout ya? Ustaz, Terus, aku mau tanya Ustaz. Silakan. Kan ini kan Ustaz, kalau bahasa Inggris mungkin kalau mau praktek apa ya, speaking gitu kan mungkin masih adalah 1-2 gitu kan yang bisa diajak berinteraksi ya. Nah, ini kan kalau bahasa Arab ini kan jarang-jarang tuh. Sahih. Terus setidaknya kita itu readingnya sama listeningnya itu bisa kebiasaan itu, misalnya kita baca buku gitu, ada referensi buku ya, sekedar novel lah atau buku bacaan kitab apa gitu lah Ustaz, untuk bisa maksudnya untuk menunjang, maksudnya apa ya, melatih lah setidaknya reading lah. Kalau speakingnya masih patah-patah, setidaknya reading sama listeningnya itu bisa bisa terlatih gitu. Sebenarnya banyak ya buku yang demikian dengan berbagai macam judul, dan ada yang memang sudah dipermudah. Coba nanti Anda coba cari beberapa kitab yang cocok untuk level sekarang, dan memang rencananya mau ada beberapa pertemuan kayak baca buku cerita, tapi dengan yang mudah, yang masih levelnya cocok. Nanti coba kita carikan, dan mungkin ada beberapa mufradat yang ya kelewat lah, tapi nggak masalah, namanya baca buku. Ya kan tadi cuma untuk menunjang ya. Nah, itu bisa dicoba. Cuman gini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab itu kalau lihat bukunya yang asli dipakai oleh orang-orang baca, kayak novel, kayak buku-buku pelajaran lah katakan, atau jurnal, itu semuanya tanpa harokat. Buku yang asli ya. Buku yang asli memang untuk orang Arab semuanya tanpa harokat, makanya untuk level sekarang, itu penting untuk kita belajar kaidah dulu.
Tapi kalau mau cari buku yang cocok untuk level sekarang, mungkin bisa dicarikan nanti buku yang ada harokatnya, ya, atau buku-buku yang pembahasannya pun mudah, itu nanti bisa dicarikan. Ya, minimal dongeng-dongeng anak gitu kan. Atau paling minimal bacalah Al-Quran. Itu lengkap itu. Ya, Harokatnya. Kadang juga coba nafsirkan sendiri toh, kemudian disamakan dengan artinya. Bisa. Iya. Dan memang akan terasa ketika belajar bahasa Arab kemudian baca Al-Quran. Itu akan terasa tiba-tiba ngeh gitu. Oh, di sini mudhof ilaih. Oh, di sini harfu jar. Dan lain sebagainya. Walaupun Al-Quran pembahasannya yang susah ya. Cuma cara bacanya gampang. Iya. Iya, kadang kalau mau doang. coba nafsirkan satu ayat gitu kan sudah bahasanya kan sudah tinggi. Kita ini kan masih di bawah sekali. Ya nanti kita mungkin coba carikan lah buku-buku yang pembahasannya simple untuk belajar bahasa Arab yang level awal. Jazakallahu khair sarannya. Tayyib. Ada lagi? Ya, udah pada kenal ya masing-masing ya. Ya, masa 2 bulan belajar nggak kenal kan? Nah, ini tadi hewarnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba masuk ke tamarin ya, atau latihannya. Ada di sini yang pertama, jawablah pertanyaan berikut ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ini ada 3. Dijawab sesuai dengan cerita yang ada tadi. Ya, dijawab sesuai dengan cerita yang ada tadi. Sudah salah. Silahkan nomor 1. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitab Muhammadin ya Delphi. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Ahsant. Baik. Ahsant. Nomor 2 yang sebelah kiri. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin ya Ibu Fifik. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Aywa. Ahsant, sahih. Ahsant. Aina haqibatul mudarrisi. Ini yang lain sambil mikir juga ya. Sambil dijawab. Aina haqibatul mudarrisi ya Ibu Mimi. Ya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Ahsant. Ahsant. طيب. التمرين الثاني yang kedua, adhifil kalimatul ula ila tsaniyah. Di sini disuruh mengidhafahkan, menyandarkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Contohnya ada kitabun Muhammadun. Diidhafahkan menjadi kitabu Muhammadin. Kemudian ada maktabun al-mudarrisu, diidhafahkan menjadi maktabul mudarrisi. Nah, ini sisanya qalamun hamidun sampai akhir. Silahkan Ibu Lailan. Dari kanan, Om. Qalamin hamidin. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Ahsan. Baik, Ibu Rose. Baitu Abbasi. Baitu Abba.
Abbasin. Abbasin sahih. Ya, kalau di sininya tanwin, di sini juga tanwin. Nah, baik. Ibu Uti. Ibu Uti. Ghurfatu Ali. Ghurfatu aliyin. Ghurfatu Ali. Ahsan. Kemudian daftarun Sa'idun. Ya Ibu Fona. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Ahsan. Kemudian mindilun yasirun. Mindilun yasirun. Mahmud. Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Ahsan. Baik. Kembali lagi ke Delphi Wahyuni. Qamisu ammarin. Qamisu ammarin. Ahsan. Kemudian Ibu Fitri. Ibu Fifik. Sariru Khalidin. Sariru Khali. Khalidin. Khalidin sahih. Ahsan. Kemudian Ibu Mimi. Ya, ini udah yang al ini. Ya. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Ahsan. Ya, kalau di sini al, di sini juga al tanpa tanwin. Nah, ahsan. Baik. Ibu Lailan. Kanu tajiri. Dukkan tajiri. Ahsan. Baik. Ibu Rasul. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi sahih. Ahsan. Ibu Uti. Ismul waladi. Ismul waladi. Ahsan. Apa artinya ismul waladi, Nama kualat. Nama Nama anak. anak-anak. Nama anak. Ya. Nama anak. Ibu Fona. Ahsan. Kitabullahi. Kitabullahi. Baik. Kemudian Mahmudah. Bintut Tabibi. Bintut Tabibi. Terakhir bareng-bareng. Wahid, isnan, thalatha. Miftahus sayyarah. Sayyarati. Sayyarati. Kunci mobil. Kunci mobil. Sahih. Di sini artinya jelas semua, maka ada yang mau ditanyakan artinya di sini. Jelas, insya Allah. Dukanut tajiri, apa artinya dukanut tajiri? Tokonya pedagang. Pokoknya pedagang. Qamisu ammarin. Mejanya Ammar. Kemeja. Kemejanya Ammar. Kemejanya Ammar. Ahsan. Baik, di sini iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Sambil bacalah disambil memberikan harokat. Dan harakat. Harokatnya sesuai dengan kaidah. Kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, silahkan dari Delphi lagi. Babul madrasati. Babul madrasati. Ahsan. Ya. Kemudian Fifik, Ibu Fifik. Himaru rijali. Rijalu. Rijal itu jamak. Himaru rijalu. Rijal itu tulisannya. Rojul. Oh ya maaf. Himaru rojuli. Himarur rajuli. Himarur rajuli. Ya, kalau pendek jimnya berarti rajul ya. Kalau panjang baru rijal. Ahsan. Baik. Kemudian Ibu Mimi silakan. Baitu Hamidin. Baitu Hamidin.
Coba lagi. Baitu Hamidin. Nah, Hanya tadi yang salah. haknya panjang, mi-nya pendek. Kalau Hamid itu beda lagi tulisannya ya. Ya, mimnya yang Hamid. panjang. Ini Hamid tulisannya begini. Ini Hamid atau Humaid. Nah, kemudian coba dibaca Ibu Laila. Ibu Laila. Di-unmute dulu. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Ahsant. Sahih. Sahih. Sambil dikasih harokat ya, dicoret-coret bukunya. Kemudian Ibu Rosi. Mindilun amarin. Mindilu amarin. Mindilu amarin. Mindilu. Ahsan. Mindilu amarin. Sahih. Tayyib. Ibu Uti. Ismut tolibi. Ismut talibi. Ahsan. Ismut talibi. Sahih. Kemudian Ibu Pona. Baitullahi. Baitullahi. Sahih. Baitullah. Kemudian Mahmud. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Ahsan. Ya, jadi karena ada fi, jadi fi kitabillahi. Dilanjut lagi, 2 lagi. Delfi. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Ahsan. Terakhir Ibu Fifik. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Ya, kayak gini ya. Babul madrasati himarur rajuli. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Ismut talibi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Nah, jelas di sini? Wadih? Insyaallah Ustaz, wadih. Alhamdulillah. Ya, ini tamrin selanjutnya mirip seperti ini, cuman dia kalimat lengkap. Kalimat sempurna. Sama diberikan harakat sambil dicari-cari ya. Biar nggak salah baca, dicek mana yang mudhaf dan mana yang mudhaf ilaih. Tapi sebelumnya kita pisahkan dulu nomor 1, 2, 3, 5, dan 6 sebagai apa, Om? Sebagai oleh-oleh untuk hari ini. Jadi ini 1, 2, 3, 5, dan 6. Ini dicoba, dikasih harakat, kemudian dikirimkan, difoto dan dikirimkan terakhir hari Rabu. Hari Rabu ya, Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Ini harus diperhatikan ya. Yang ikut kasrah itu cuma mudhaf ilaih. Yang kasrah itu mudhaf ilaih. Berarti sisanya masih kaidah asal. Masih kalau dia dhammah ya dhammah. Kalau masih dhammatain. Kalau tanpa al. Kemudian kalau kayak aina, mata, man, ma, itu kan sudah harakatnya selalu begitu, tidak berubah. Tapi nomor 4 coba kita jawab bareng-bareng ya. Ada di situ Muhammadun titik. Ya, silakan dilanjutkan. 1, 2, 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah.
Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ini doa ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Di mana di sini mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Muhammad mudhof. Bukan. Mudhof. Muhammadun enggak kan? Muhammadun Wassalamanya. Sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu doa, tidak masuk, tidak kita bahas. Oh, enggak situ. Jadi Rasulullahi. Rasulullahi. Mana mudhafnya? Rasul. Mudhafnya Rasul, mudhaf ilaihnya lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah di sini adalah mudhaf ilaih. Muhammadun apa? Muhammadun tidak mudhaf, tidak mudhaf ilaih. Dia cuma mubtada saja. Cuma mubtada. Masih ingat mubtada khabar ya? Ya. Nah, masih ingat ya mubtada khabar? Al-kitabu jamilun. Mana mubtada'nya? Alkitab. Khabarnya Jamilun. Jadi mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih bisa ditaruh di mubtada, bisa ditaruh di khabar. Di sini mudhaf ilaihnya ditaruh di khabar. Muhammadun Rasulullahi, pendeknya gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullahi. Ini Rasulullahi khabar. Sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini mudhaf ilaihnya sebagai mubtada dan selanjutnya adalah khabar. Jadi kalau dia khabar, selanjutnya ini berarti tetap mutain. Apa bacanya nomor 7 ini? Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasiru tajirun. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasiru tajirun. Wa banu Yasirin. Mudhaf ilaih. Wa banu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun. Nah, ini khabar. Ini mubtada mudhaf ilaihnya. Ulang Ustaz, maaf Ustaz. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Nah, beda dengan yang di atas. Di sini mudhaf dan mudhaf ilaihnya sebagai mubtada, sebagai yang mengawali. Mubtada itu yang mengawali. Terus kenapa kalau ada yang mengawali? Berarti pengen ngasih tahu sesuatu kan? Yang dikasih taunya ini adalah khobar. Ya, keterangannya ini adalah khobar. Ya, berarti khobar tetap domatain. Ya, enggak ngaruh. Bukan Ibnu Ammarin talibin, bukan. Tapi Ibnu Ammarin talibun. Tetap ke kaidah asal. Nah, sebenarnya ini agak panjang kalimatnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita cuma mencoba saja. Ya, sudah mulai bingung. Ustaz, tolong diulang tadi Ustaz. Yang mana nih? Nomor 7. Ibnu Amarin Tolibun berarti mubtadanya Ibnu Amari. Nah, Tolibunnya khobar. Tolibunnya khobar, sahih. Ya itu mubtada. Tolibun khobar berarti. Sahih. Tolibun khobar. Terus keduanya wabenu yasarin tajirun. Nah, ini mubtada wabenu yasirin mubtada tajirun khabar. Wabenu yasirin kan mudhof ilahi. Tajirunnya biasanya? Tajirun khabar, biasa aja. Dia tidak khabar. Nah, khabar. Berarti satu kalimat ada dua khabar. Iya, ini kan dia ngasih taunya dua benda. Oh, bisa ya? Bisa. Kan dia memberitahu dua benda, dua kabar. Dua berita. Nah, beritanya ini khobar ya. Nah, sahih. Ini kalau kita simpelkan ya. Ammarun talibun. Ammar adalah seorang talib. Ammar mubtada, talibun khobar. Nah, tapi di sini bukan Ammarnya ternyata, tapi anaknya.
tinggal ditambahin aja Ibnu Ammarin talibun. Talib. Ini khabarnya. Berarti ini mubtada'nya. Mubtada. Jadi mubtada itu yang mengawali Ibnu Ammarin. Oh, kenapa Ibnu Ammar? Beritanya mana? Beritanya dia adalah talib. Kita pengen ngasih tahu bahwa dia adalah talib. Ini yang dimaksud dengan khabar. Sebenarnya nggak Kan terlalu jadi akan bingung yang mana seperti ini, cuman enggak sebagai ini aja ya, biar aware gitu. supaya nggak bingung kasih harokatnya Ustadz. Supaya ngasih harakatnya. Kalau untuk harokat, kembali ke asal, semua harokat dhammah. Tinggal di sini kita tinggal mencari pengecualiannya, yaitu yang mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian kita cari yang ada harfu jarnya, itu yang berubah. Kalau sisanya berarti masih dhammah atau dhammatain. Nah, Ustadz, itu untuk PR-nya dengan artinya sekalian, Ustadz. Yang mau ngasih arti boleh, ya. Tapi kalaupun salah artinya tidak akan mengurangi nilai. Yang Anda cek pentingnya itu di harokat umum. Harokat. Tapi yang mau ngasih arti untuk Fatihah boleh, tidak masalah. Tapi diperhatikan ya, ini diperhatikan biar nanti PR-nya tidak salah. Misalkan nomor 8. Apa nomor 8 berarti jawabannya? Siapa yang mau coba sendiri dulu? Ana Ustaz. Silakan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ahsan. Sahih. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ya, kalau kita mau pendekkan, al baitu ba'idun wal baitu qaribun. Aslinya kan gitu. Mubtada khabar, al baitu ba'idun. Tapi dia pengen ditambahkan keterangan mudhaf ilaihnya, baitul mudarrisi mubtada ba'idun. Nah, ini harokat asal. Yang bukan mudhaf ilaih tetap pakai harokat asal. Ba'idun dan qaribun. Nah, nomor 9, ada yang mau coba lagi? Ana Ustaz. Silakan, Ibu Mimi dulu. Hada miftahul sayyaratin, aina miftahul baiti. Sahih. Tapi diperhatikan di sin sayyarah ini huruf qamariyah. Huruf syamsiyah. Sahih. Syamsiyah. Syamsiyah, iya. Hadal Miftahus. Ada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Sahih. Ahsan. Nah, masyarah. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Ustaz. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Ahsan. Man anta ya walad? Coba disambungkan baca ini. Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Nah, ya ini contoh-contohnya ya. Jadi PR-nya ala hadzal minwal. PR-nya dengan kayak gini caranya sama. Ya, harus diperhatikan tadi. Harokat-harokatnya. Atau ada yang masih mau coba lagi? Apa Ustaz? Ana mau nanya Ustaz. Nah. Tadi kan Ana bilang Ana ibnu. Jadi yang benarnya Ana benu. Ana ibnu nggak kita salahkan sebenarnya. Nggak masuk ke salah, cuman dia khawarimun muru'ah gitu ya. Kurang sempurna. Kurang biasa dipakai. Jadi Ana ibnu nggak salah, tapi Ana benu Abbas lebih sempurna. Nah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Seperti al ya, seperti al, biasanya yang baru belajar, aina miftahu al-baiti, bacanya gitu ya kan? Nah, kalau yang dipakai, yang biasa dibaca oleh orang-orang, aina miftahul baiti.
Ini sama. Al-baiti. Di sini hamzah wasal juga. Ya. Di sini juga hamzah wasal. Perlakuannya sama. Kalau di awal kita baca al-bait, di awal kita baca ibn, tapi kalau di tengah-tengah dilewat saja. Miftahul baiti ana banu Abbas. Nah, ada lagi pertanyaan? Atau iya? Kita ini pas 7:30. Kalau di Indonesia 7:30 ya. 12. Ya, kita cukupkan dulu. Ini semakin siang nanti di sana semakin panas kepalanya ya. Jangan lupa di murajaah. Ya, kaedahnya di murajaah. Boleh dicoba-coba, ini mau dikasih harakat dilengkapin boleh, tapi akan kita bahas juga sebenarnya nanti di pekan depan insya Allah. Berarti PR-nya hanya satu, PR tulis saja. Dikasih harakat, kemudian difoto dan dikumpulkan terakhir hari Rabu. Nah, ini Mahmudah nanti ingatkan ya, biar Ana masukkan di classroom yang ini, yang satu C ya. Iya, Ustaz. Nah, ingatkan kalau belum masuk nanti. Ini awal jim 1C. Baik, kelas. Kelas, Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakunna.